Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan materi pelajaran Proximat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Ibu berharap kalian anak-anak ibu yang soleh dan solehah dalam kondisi sehat walafiat. Selamat menyimak, kita sekarang memasuki KD yang hampir di penghujung, yaitu analisis kadar air. Selamat menikmati. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu jenis-jenis air, apa itu kadar air. Mudah-mudahan pada kesempatan ini bisa dijadikan modal kita dalam mempelajari praktikum penetapan kadar air. Sebagai review ya, pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada 4 metode untuk menentukan kadar air. Yang pertama metode pengeringan atau termografimetri, yang kedua metode destilasi atau termovolumetri, dan yang ketiga metode kimia, dan yang keempat metode fisik. Pada kesempatan kali ini, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas metode yang pertama, yaitu metode pengeringan atau termografimetri. Termografimetri, kalau dilihat dari segi bahasanya, termo itu panas, grafi itu bisa dibilang berat atau massa, metri itu mengukur. Jadi termografimetri adalah analisis kadar air dengan cara pengeringan, yaitu menggunakan panas, dengan prinsip menguapkan air yang ada dalam bahan dengan cara pemanasan. Nah, bahan ditimbang hingga berat konstan yang dapat diartikan semua air sudah teruapkan. Jadi, pada metode termografimetri ini, kita menentukan kadar air itu dengan cara dikeringkan atau dipanaskan sehingga airnya menguap. Nah, kemudian nanti kita grafi itu kita menimbang ya. Nanti menimbang berapa jumlah air yang hilang, sehingga kita bisa mengukur berapa kadar air dalam suatu bahan. Nah, dalam metode termografimetri ini, bahan yang ditimbang maupun alas atau tempat penimbangan atau berupa botol timbang atau cawan itu harus mempunyai berat konstan. Kenapa harus konstan? Ini diartikan kalau sudah konstan bisa dibilang bahwa semua air itu sudah teruapkan, sehingga hasilnya sudah tidak berubah lagi dan menunjukkan hasil yang akurat, begitu ya. Nah, adapun alat dan bahannya, alatnya berupa oven, desikator atau eksikator, kemudian botol timbang untuk menyimpan sampel, bisa juga cawan krus atau cawan penguat. Kemudian tangkrus, neraca analitik, sedangkan bahannya berupa sampel. Sampelnya ini bisa sampel kering ataupun sampel cair. Seperti biasa dalam sampel ini nanti kita ada preparasi sampel. Ini materi di bab pertama waktu itu ya, tentang sampling. Mudah-mudahan tidak lupa. Jadi ketika mau melakukan analisis proksimat, apakah protein, analisis karbohidrat maupun analisis kadar air, maka preparasi sampel selalu dilakukan. Baik, ini oven ya. Oven ini oven listrik ya. Sebetulnya oven itu ada dua macam ya. Ada oven biasa, ada oven vakum. Nah, ini yang ada gambarnya ini adalah oven biasa. Oven biasa ini biasanya digunakan untuk sampel atau bahan-bahan yang tidak volatil atau tidak gampang menguap, atau bahan-bahan yang kadar gulanya rendah ya. Tapi kalau bahan-bahan yang volatil, yang gampang menguap, itu biasanya menggunakan oven vakum, yaitu oven yang menggunakan tekanan di bawah satu milimeter Hg ya. Karena kalau yang gampang menguap maka suhunya jangan terlalu tinggi.
karena banyak nanti yang akan teruapkan selain air. Oven ini kita set pada suhu 105 sampai 110 derajat Celcius. Nah, fungsinya oven ini adalah untuk memanaskan. Jadi suatu sampel misalkan keripik atau misalkan keripik tempe atau keripik pisang, kita panaskan sehingga kalau kita panaskan otomatis airnya akan menguap. Ketika air menguap, maka berat atau massa dari bahan atau sampel itu akan berkurang. Sehingga kita bisa menghitung berapa air yang diuapkan dan akhirnya kita bisa menghitung berapa kadar airnya. Baik, alat yang lainnya adalah ini. Ini botol timbang, ini cawan, ya. Cawannya boleh bertutup atau tidak. Biasanya tapi kalau cawan yang bertutup ini untuk kadar abu. Kalau untuk kadar air biasanya cawan ini yang dipakai, tapi ini juga tidak menutup kemungkinan boleh kita pakai. Nah, alat selanjutnya adalah desikator. Desikator ini merupakan suatu alat yang terbuat dari panci atau wadah yang terbuat dari bahan kaca atau gelas, di mana tersusun. Jadi ada 2 susunan ya di sini. Adapun yang paling bawah ini berisikan zat-zat pengering seperti silika gel misalnya ya. Nah, sedangkan susunan yang paling atas ini tempat kita menyimpan sampel yang sudah dipanaskan ya. Jadi desikator ini suatu alat yang berfungsi untuk menghilangkan air dan kristal hasil pemurnian. Alat ini biasanya mengandung zat pengering, di mana zat pengeringnya itu ini ya disimpan di sini, yang berfungsi untuk mengeringkan zat-zat lainnya. Alat berikutnya adalah tangkrus. Tangkrus ini berfungsi untuk menjepit atau memegang tadi cawan ya, karena cawan yang sudah kita bersihkan, sudah kita keringkan, tidak boleh kita pegang, tidak boleh kena dengan tangan kita, karena dikhawatirkan di tangan kita ada zat-zat yang berpindah ke cawan tadi sehingga menambah beratnya. Oleh karena itu pengambilannya harus menggunakan tangkrus. Selain itu juga karena cawan yang kita panaskan panas ya, kalau kita tidak memakai tangkrus, nanti tangan kita bisa terkelupas. Nah, alat berikutnya adalah neraca analitik. Neraca analitik ini berfungsi untuk menimbang ya, karena tadi dijelaskan metode ini metode termografimetri. Grafi berarti kita ada proses penimbangan, di mana neraca analitik ini mempunyai akurasi yang sangat tinggi ya. Nah, prosedur yang kita gunakan yaitu menggunakan Standar Nasional Indonesia 012891 tahun 1992, yaitu cara uji makanan dan minuman. Ini prosedurnya, Ibu ambil ini dari SNI ya. Tapi karena ini takutnya tidak jelas, maka Ibu salin lagi. Ini prosedurnya ya. Atau lebih lengkapnya nanti kalian bisa lihat di GC ya prosedurnya. Bagaimana prosedurnya? Panaskan botol timbang, bisa juga cawan, pada suhu 105 sampai 110 derajat Celcius dalam oven listrik. Nah, setelah dipanaskan selama 1 jam, kemudian kita keluarkan, dinginkan di udara selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit di udara yang terbuka, baru kita masukkan ke dalam eksikator atau desikator selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit, kita kembali lagi ke langkah awal, yaitu memanaskan lagi dengan tujuan kita nanti akan menimbang kembali dan diharapkan beratnya sudah konstan. Konstan itu nanti ada aturannya ya. Nah, setelah itu, setelah cawan atau botol timbang yang kita sudah konstan beratnya tadi, baru kita masukkan sampel sebanyak 2 sampai 3 gram. Nah, sampelnya ini tentu harus sudah dipreparasi, yaitu sudah digerus, sudah diayak, kemudian sudah dihomogenkan ya, baru kita timbang dan masukkan ke botol timbang. Setelah ditimbang sebesar 2 sampai 3 gram, baru kita panaskan lagi di dalam oven selama 1 sampai 2 jam. Nah, setelah dipanaskan, kita keluarkan lagi di udara terbuka 5 menit, kemudian baru dimasukkan ke eksikator atau desikator selama 10 menit. Ini juga sama, lakukan langkah tersebut
selama berulang sehingga diperoleh berat yang konstan. Adapun pemanasan berikutnya tidak usah 1 sampai 2 jam ya, cukup 15 menit saja. Nah, ketika sudah didapatkan berat konstan, maka kita tinggal menghitung kadar air dari sampel tersebut. Nah, ingat, berat disebut juga konstan jika selisih antara penimbangan maksimal 0,0002 gram. Jadi kalau lebih dari 0,002 gram berarti itu sudah terjadi kesalahan ya. Baik, contoh nih. Ini contoh penimbangan yang konstan, ini yang belum konstan. Misalkan pada penimbangan ke-1 kamu menimbang masanya itu 34,3567 gram. Yang kedua 34,35,69. Nah, ini kamu kurangi. Nah, selisihnya antara berat yang terbesar dengan berat yang terkecil ini tidak boleh lebih dari 0,0002 gram. Nah, kalau yang contoh yang berikutnya ini yang belum konstan, silakan kamu kurangi antara hasil penimbangan kedua dengan penimbangan yang ke-1. Maka ini akan lebih dari 0,0002. Berarti ini belum konstan. Kalau belum konstan, maka penimbangan harus kita ulangi. Pemanasan harus kita ulangi seperti tadi ya. Baik. Bagaimana cara menghitung kadar air? Berat residu, yaitu berat apa tuh residu? Residu itu. Berat residu yaitu berat sampel yang sudah dipanaskan diperoleh dengan cara berat botol timbang ditambah residu dikurangi berat botol timbang. Tadi kan botol timbangnya yang kosong ditimbang dulu ya. Nah, ketika sudah dipanaskan, kalau kita pengen tahu berapa berat residu atau sampel yang sudah tidak ada airnya atau airnya sudah menguap, maka caranya adalah tinggal dikurangi saja berat botol timbang dan residu, yaitu residu itu apa tadi? Sampel yang sudah kering, sudah dipanaskan, dikurangi berat botol timbang. Nah, adapun massa airnya adalah berat sampel dikurangi berat residu. Berat sampel adalah berat sampel sebelum dipanaskan, berarti dia masih mengandung air. Kalau berat residu, berat sampel yang sudah dipanaskan, berarti dia airnya sudah menguap. Sehingga massa air diperoleh dengan cara berat sampel dikurangi berat residu. Bisa dipahami ya. Adapun persen atau kadar air, massa air berarti ini hasil pengurangan ini dibagi massa sampel, yaitu tadi 2 sampai 3 gram dikali 100% ya. Baik. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyaksikan video yang ada di YouTube. Ini adalah video hasil sekolah SMK apa gitu ya, Tunas Harapan kalau tidak salah. Tapi nanti silahkan kalian cermati, tidak berarti bahwa yang ada di video ini 100% harus kalian contoh. Jadi ada juga kekurangan. Contoh kekurangan nanti silahkan kalian catat ya. Nanti Ibu tanya, apa kekurangan dari video ini? Ada hal yang menurut kita itu adalah kurang tepat. Silahkan kalian cermati ya. Nah, sebagai bahan diskusi, silahkan kalian jawab atau diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada ini, yaitu 1 sampai 6. Pertanyaan pertama, mengapa penimbangan botol timbang dan sampel harus dilakukan hingga konstan? Yang kedua, selisih antara penimbangan dikatakan konstan itu berapa? Yang ketiga, mengapa suhu open diset 105 derajat, bukan 100 derajat? Padahal suhu air mendidih kan 100 derajat ya. Silakan kalian diskusikan atau cari jawabannya. Yang keempat, jelaskan fungsi silika gel dalam desikator. Tadi yang ada di bawah desikator ya. Yang kelima, jelaskan cara mengoperasikan open. Dan yang keenam, jelaskan cara penggunaan desikator. Penggunaannya seperti apa, bagaimana membukanya, bagaimana menutup, bagaimana cara menyimpannya. Silakan kalian diskusikan. Kalau ada pertanyaan, boleh kita diskusikan di WA group ya. Untuk selanjutnya, kalian boleh melihat di GC prosedur dan nanti boleh dikerjakan jurnalnya. Materi untuk praktikum analisis kadar air dicukupkan sekian. Kalau ada kekurangan atau pertanyaan, boleh kalian WA di grup ya, kita diskusikan. Semoga bermanfaat.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.